Dalam waktu beberapa saat lagi kita akan menyaksikan balapan yang ditunggu-tunggu yaitu dari kelas MotoGP. Akan tetapi saya masih memiliki sedikit waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan Mas Joni dan juga Wak Taufik di sini ya. Jadi Mas Joni dan juga Wak Taufik membahas karakteristik di sirkuit ini tuh sebenarnya bagaimana sih? Kalau kita ngomongin soal sempit, sirkuit di Misano juga lebarnya juga sempit kan ya. Nah kalau dibandingkan dengan sirkuit tersebut, apa yang menjadi pembeda sempitnya sirkuit di sana dengan sirkuit di sini? Saya sih melihat bahwa Balaton Park ini tuh tak hanya kecil, tapi juga karena terlalu banyak tikungan dengan layout yang cukup mepet gitu. Seandainya mungkin kalau kita bicara Misano kan emang dari awal cukup lebar. Sempit itu bukan sempit karena lebarnya tidak sesuai. Nah, dan kemudian ini baru sama sekali gitu. Sementara Misano kan udah berkali-kali dicoba, dia pembalap sudah terbiasa. Nah ini dengan kondisi seperti ini membuat pembalap agak kerepotan, dan kemarin terbukti bagaimana seorang apa yang diucapkan Luca Marini bahwa di sini sudah sulit melakukan overtake itu kejadian karena seorang Permin Aldegar itu menguntit seorang Luca Marini tapi gagal untuk bisa melakukan overtake, dan itu sebabnya nanti ini benar-benar dikatakan siapa yang pole position kemudian melesat ini sangat menguntungkan buat pembalap yang berhasil pole position dan terus berhasil whole shot di tikungan pertama. Dan tapi kalau kita bahas di sini tadi sudah dibahas juga bahwa ini tuh memang sirkuitnya sempit, susah banget untuk take over dan segala macam. Ini dia juga yang membuatkan membuat kejadian di tikungan awal di mana Fabio Quartararo hari ini akan mendapatkan penalti, yaitu long lap penalti karena kejadian kemarin ya Wak Taufik ya. Betul banget. Jadi balik lagi pertanyaan Penny tadi ya, kenapa, apa yang membedakan gitu ya? Kalau saya ngelihatnya sempit dan ini tuh semuanya karakter dari tikungannya banyaknya adalah tikungan dengan gear 1. Jadi benar-benar turun gitu ya. Dan itulah yang menyebabkan bahwa semua motor-motor yang hadir di sini dari 5 pabrikan ini harus men-setup ulang dari rasio gear mereka. Dengar-dengar itu jadi close semuanya, jadi jauh lebih close. Jadi ada perpindahan dari tetap mereka menyentuh gear 6, tapi deket-deket jarak-jarak. Dan inilah yang menurut saya ini prediksi saya. Inilah yang menyebabkan kenapa di hari pertama 2 motor NSGP itu keluar asap putih. Karena mereka perubahannya begitu radikal ya, bisa dibilang dari rasio gear, dari transmisinya mereka, dan kalau nggak pas pada saat dia downshift atau segala macam itu bisa menyebabkan ya engine blow up kayak begini. Dan ini MotoGP nggak melakukan pengetesan kan di sini? Iya, hanya test ridernya aja. Dan menurut saya sih memang benar juga beberapa pundit bilang bahwa seharusnya ada satu sesi yang diperpanjang. Betul. Karena ini benar-benar sirkuit yang baru dan tipe sirkuitnya itu benar-benar spesifik dan unik banget. Nggak ada yang nyamain dari 22 seri ini 21 nggak ada yang sama dengan Balaton Park. Kita benar-benar baru. Indonesia aja kan ada berapa hari uji coba pramusim. Bener. Sesinya tuh itu aja dulu gitu buat minimal ada satu sesi atau mungkin sisi free practice-nya diperpanjang 10 menit atau 20 menit karena mereka butuh untuk setup segala macam. Dan bahkan kalau Kasruban sendiri kan disimulasikan secara computerized, bukan istilahnya hasil semi-selang itu dicoba bahkan ring. Mungkin seandainya itu diantisipasi dengan prosedural seperti itu, mungkin hasilnya akan lebih jos lah kayak lihat. Dan Michelin juga akhirnya membawa hampir semua kompon jadi cuma dibawa ke sini karena jadi memutuskan di lapangan gitu ya. Kan nggak tahu apa yang menjadi pasti. Yang paling ini lagi kan mereka mengambil acuan itu kompon dari MotoGP Aragon. Betul. Dengan berbagai macam simulasinya. Dan beberapa kali pembalap tuh dikasih feedback seperti apa untuk mendapatkan pilihan yang paling setidaknya mirip lah. Dan ini agak sedikit berbeda dengan Moto2 dan Moto3 karena Pirelli udah punya data dari Superbike. Itu yang menariknya. Jadi kita bisa lihat tadi di balapan Moto2 kita lihat overtake-nya sih oke-oke aja dia bisa kita nggak ngelihat itu menjadi masalah seperti di balapan sprint kemarin itu salah satunya. Jadi Pirelli sendiri punya data yang cukup masif lah
untuk persiapan Moto2 dan Moto3 di Balaton Park bila dibandingkan dengan Michelin gitu. Ya, dan tadi kita juga melihat sosok seorang Marco Bezzecchi yang kemarin penampilannya sangat disayangkan agak kurang maksimal karena ada insiden awal antara Fabio Quartararo, Bestia, Johan Zarco itu ya. Meskipun dia startnya dari front row dan di mana dia harus melalui itu semua bersama dengan Dijan Antonio juga dari Q1, Q2, abis itu lolos di front row untuk start. Iya. Ya, dan ini menarik sekali tentunya. Dan kalau kita lihat hari ini tidak hanya seorang Fabio Quartararo saja yang akan mendapatkan penalti, tetapi juga Bestia mendapatkannya adalah DLLP ya. Double karena dia melakukan untuk yang kedua terjawab ya. kalinya. Berarti kalau mamanya sebelum ini bukan kejadian dia melakukan hal ini di ronde ini. Iya. Sebelumnya pernah itu first offense. Makanya kadang-kadang kalau kita melihat ada tulisan first offense, second offense. Nah itu kalau mamanya Enea Bastian ini 2 kali long lap karena second offense. Ya. Iya. Dia melakukan kesalahan untuk yang kedua kalinya. Ya, dan kita lihat tadi starting kedua grid, ya. Marc Marquez pole position, Marco Bezzecchi kedua, Fabio Di Giannantonio ketiga. Wah, luar biasa. Kemudian Enea Bastiani ini keempat, lalu ada Franco Morbidelli 5, Fabio Quartararo 6 tuh, Pedro Acosta 7, 8 Aldegar, Luca Marini, ini udah nyampe 12 ya. 12, Mir udah di. iya. Nah, ini Honda nih lumayan nih ya. Kemarin penampilannya Paul maksimal Espargaro ya. karena 4 dan 6 kemarin ya di Iya. sprint. Kita bisa lihat Jack Miller nih agak berat ya. Dia start posisi 17. Ya. Dan di sini juga yang cukup menarik adalah akhirnya Alex Marquez dengan Pecco Bagnaia itu Sebelah-sebelahan. Jadi akhirnya pada saat di start ya Pecco Bagnaia 13, Alex Marquez nanti di 14. tentu nanti kita akan melihat Alger Sur. seperti apakah duel antara dua nama tersebut ya. Ya. Dan juga cukup menarik apakah kejadian di T1 di tikungan pertama akan kejadian kembali. Karena ya kemarin sih Fabio Quartararo alasannya karena kotor. Dirty line dia, Iya, dan iya. dia harus ngelepas brake. Iya, tapi ya gimana ya, emang harus lewat situ karena nggak ada lagi nggak tempat. ada lagi. Iya. Kalau mamanya dia terusin juga kena juga yang lain. Iya, tetapi Karena- dia memang menerima juga konsekuensi mendapatkan Betul. long lap penalti ya. Alhamdulillah. Dia sama sekali tidak komentar atau keberatan mengenai Iya, penalti yang diberikan tersebut. Iya, dan itu menyebabkan kayak right height device dari Enea Bastian ini tuh masih kayak engage. Dan inilah yang menyebabkan sebenarnya Iya. kenapa Bastian Betul. ini bisa nabrak Johan Zarco. Karena sistem dari right height-nya itu masih bermasalah gara-gara Masih munci, tabrak duluan. Awal Tabrak dengan duluan Fabio itu ya. dengan Fabio itu. Ini kan mestinya kan si right head device-nya itu non aktif pada saat ngerem Iya. kan. Ini ketabrak jadi masih Iya. Engage, nunduk masih jadinya. ngait. Iya, memang ini adalah dua momen yang berbeda ya, Iya, tetapi iya. kejadiannya Tapi ada karena ada hubungannya. hal tersebut benar sekali Udah berhubungan. Wih, sinyal udah nih, tanda medium ya? tanda. Medium. Iya, MM Marc Marquez. Sama, 93, jadi ini mirip bener sama lagi. kita Austria ya. Iya. Medium 93. Betul. Ternyata selama ini singkatannya itu ya. Ya, MM itu. Semua di Austria juga MM masalahnya. Di sini Tapi MM juga. kalau kita bahas penampilan dari seorang Marc Marquez kemarin, Iya. secara tidak langsung dia ini juga diuntungkan karena kejadian di belakangnya. Betul. Persis mirip banget. Iya. Betul. 0,01 detik kalau Kan sempat Fabio ngobrol Quartararo. tuh, sempat Ya. ngobrol. Wah, kejadiannya nggak? Wah, saya nggak Saya lihat. denger doang. Saya ngegas aja. Saya denger doang. Iya, dia nggak lihat. Iya. Kalau sampai kejadian sih pasti ciut juga, Iya. nurunin gas dulu. Wow, Fabio Di Giannantonio medium soft. Medium soft luar biasa nih, kita akan lihat ya apakah Iya. sanggup 26 lap atau berapa Betul. ya? 26 ya. 26. Karena kemarin 13 ya. 20 sebentar. 7 apa 6? 26 deh kayaknya 26. Ya, karena kemarin 13 lap, 13 lap di betul. sprint. Sprint, ya. Dan kemarin juga dia berada di podium kedua nih. Oh, Tapi iya. kalau Iya, kita bahas Marc Marquez-nya kita kesampingkan terlebih dahulu ya. Dia sebagai pemenang di sprint kemarin. Di urutan kedua dan ketiga, apakah ini tuh ada di benak Wak Taufik dan Mas Joni? Pemenangnya adalah Di Giannantonio dan juga Morbidelli. Enggak sih, karena saya melihatnya kalau misalkan kita lihat dari data-data dari hari Jumat dan Sabtu, itu Pedro Acosta loh, Iya. yang punya pace mendekati Betul, Marc Marquez Marc Marquez, sebenarnya. setuju. Cuman permasalahan dia yang sempat yang jatuh itu juga termasuk, terus habis itu di kualifikasi jadi membuat dia harus start di posisi berapa sekarang, di pos 7 ya? 7, Di betul. row ketiga atau di baris ketiga. Jadi agak Kita lihat di sini juga. dengan kondisi track yang memang notabene udah diklaim sulit overtake, ini memang saya rasa seharusnya yang punya kans untuk bagus itu yang front row mestinya nih. Ya. Dengan asumsi ya tidak ada insiden kejadian seperti kemarin Fabio Quartararo deh, tapi cuma gitu. Saya menduga sih permasalahan sulit overtake di sini adalah karena MotoGP sekarang itu secara sasis dan secara bodi motor itu lebih stiff.
jadi lebih kaku. lebih kaku. Jadi memang bener-bener agak, kalau kita bandingin ya sama-sama cc-nya dengan Superbike yang sama-sama 1000. Iya. Superbike masih lebih luas. Iya. Perkiraan saya karena memang kalau kita tahu, kalau kita bandingin Superbike sama MotoGP, Ya. itu salah satu yang signifikan berbeda adalah sasis. Ya. Dimana di Superbike itu jauh lebih lentur, jauh lebih fleksibel sasisnya. Sementara sasis di MotoGP itu bisa bilang stiff. Bahkan ada yang udah pakai karbon kan. Ya. Itu gimana bayangin kan? Betul. Kayak KTM kan pakainya sasisnya karbon. Stiff banget. Gitu kan. Karena filosofi Jadi dia pakai sirkuit pakai sasis sasis trailis ya. trailis Bawah. awalnya. Nah, pakai yang apa steel ya, pakai Iya, besi besi. awalnya. Pakai baja. Tapi Jadi sekarang itu mereka udah yang pakai akan baja. menjadi tantangan tersendiri bagi Iya. para pembalap, Iya, terutama iya. di balapan seri ke-14 kali ini. Karakter dari mesin dari motornya Ya. sendiri secara umum ya semua pabrikan itu stiff, kaku motornya itu kaku. Jadi sulit lah untuk bisa ambil posisi yang lebih ekstrim pada saat dia overtake dan segala macam. Plus lebih sulit lagi juga untuk Yamaha, karena kita sempat bahas juga mengenai iya. Yamaha dibandingkan dengan mesin-mesin inline 4, mesin-mesin V4 gitu ya. Iya. Dia untuk mengambil tikungan harus Ya, lebih beda. jauh begitu kan. Beda, Nah, dengan karakteristik sirkuit yang ini berarti secara tidak langsung Yamaha agak kurang diuntungkan. Iya, karena gini, benar kata Feni bilang bahwa antara mesin inline 4 dengan V4 itu beda pendekatan pada saat melakukan tikungan. Ya. Jadi ketika inline 4 yang cuma ada 4 itu harus apalagi berada di start di posisi belakang, dia harus berhadapan dengan banyak banget motor V4 di depan Ya. dengan cara menikung yang berbeda, yang V-style. Itu kan kerepotan karena lainnya beda. Dia mau pakai agak menjauh, V4-nya agak di tengah. Iya. Terus pas balik dia nutupin. Udah ketutup, Nah, iya, itu susah, benar. itu susahnya di inline 4 di sini begitu. Dan seperti kita ketahui kemarin bahwa di sesi awal setelah Austria sampai Quartararo bilang kayaknya udah nggak mungkin deh ke depan Yamaha mempertahankan Mempertahankan inline V4. 4. Ya. Iya. Nah, Dia itu yang harus mudah-mudahan pakai V4 menyebabkan benar-benar. benar. Dan rumornya sih Catalunya Akan coba ya. akan wildcard. Akan wildcard V4 Oh, pertama. untuk mencoba hal tersebut. Karena Iya. sempat ada Vicioso tuh. Fernandes kayaknya. Nggak tahu deh ya Kang. Nah, terakhir Harus sih. ngetes soalnya Fernandes. Fernandes. Pekan ini dia ngetes. Dan itu kayaknya karena Fabio juga udah marah-marah. Betul. Tadi di warm up kan dia marah-marah tuh Jadi dipukul-pukul kalau kan tuh. mamanya sempat lihat Instagram Fernandes dan Dovizioso, Ya. mereka lagi pada ngetes di San Marino. Iya sama Marino. Dengan mesin V4 tuh. Iya, mesin Iya. V4. Wow. Dan yang kemudian juga yang agak kenapa bikin menyulitkan untuk menyalip, Ya. ya kalau kita melihat kemarin sprint, itu pembalap di belakang kalau tidak pintar mengambil line, itu malah berefek si pembalap di belakangnya malah terbuang. Karena mungkin takut nabrak pembalap di depannya atau gimana, jadi harus mengambil line yang lain, malah diambil posisi oleh pembalap di belakangnya. Ya mirip kejadian tadi Moto2. Iya sih. Bagaimana Alonso berhasil menyalip, si Manu Gejala kan kehilangan line-nya, Ya. diambil alih oleh Moreira. Nah ini yang juga agak menyulitkan nih bagi pembalap-pembalap yang berada di belakang pembalap tercepat. Iya, tapi dari penjelasan Wak Taufik yang dijelaskan sebelumnya bahwa kalau di MotoGP ini tuh akan membuat tikungan tersebut itu tuh jadi lebih tight dan juga stiff karena motornya. Jadi motornya. kayak 2 kali lipat nih cobaannya nih buat para pembalap kalau di Iya, MotoGP ya. Dan saat ini kita lihat ini adalah Enea Bastianini. iya, benar sekali dia start dari urutan keempat, tepatnya di row kedua di belakang Marc Marquez. Ini KTM nih kalau seandainya tahun lalu tidak bermasalah keuangan, mungkin Enea Bastianini bisa bagus performa dari awal. Karena mereka kan baru mengubah beberapa sasis, kemudian juga elektronik dan macam-macamnya. Terakhir aero ya. Aerodinamikanya Ya. itu kan tepat di paruh musim kedua, dan Enea Bastianini kemarin udah menunjukkan hasil yang cukup apik. Ya. Nah, dan itu pun kan efek dari suntikan dana dari Bajaj. Dari Coba kalau Bajaj, belum ada oke. kan, Ya. ya udah Enea Bastianini tidak bisa maju ke depan. Iya sih, karena tentu saja mental para pembalapnya tersebut juga pasti Iya. ikut kepikiran juga ya Kepikiran, pastinya. Otomatis betul. performanya juga akan ikut berdampak juga. Dan kita lihat ini adalah Fabio Di Giannantonio. Di Giannantonio. Start Jadi dari memang front row. ada merupakan satu karakter tersendiri dari paruh kedua musim. Ya. Yang dimana kita akan melihat beberapa pembalap itu akan terlihat mengalami kemajuan yang signifikan. Itu biasa. Ya. Karena memang ada macam-macam ya peningkatannya, baik di sisi teknis dari motor dan segala macam. Mental. Dan inilah yang menyebabkan perjuangan dari Pecco Bagnaia itu memang jauh lebih berat lagi. Kenapa nggak hanya
dia harus ngeladenin Marc Marquez dan juga Alex Marquez, tapi pembalap-pembalap lain baik Mulai itu bagus. mulai bagus juga. Ya. Aprilia makin bagus, Bagus. KTM bagus, dan kita bisa lihat bahkan Honda kemarin ya Iya. finish posisi Ya. 4 dan 6. Benar. Joan Mir di balapan sebelumnya atau tepatnya Iya. di Austria juga. Belum lagi kalau kita waduh. bisa lihat Johan Zarco kadang-kadang Iya. Ya. bisa bagus. Iya. Nah, itu sebabnya saya melihat bahwa seorang Marc Marquez ini memang ahli strategis. Dia Ya. paruh musim kedua sapu bersih, di paruh musim kedua dia tidak perlu Paruh pertama pusing. maksudnya? Ya, Paruh paruh pertama, pertama keduanya tuh tinggal ada yang ngelawan Peko yang lain tuh nyantai aja tuh. Karena ada yang bagus dia juga udah gitu. tahu dinamika tersebut ya, Betul. dan Iya, iya. malahan kita lihat masih belum atau masih kurang maksimal setelah jeda musim panas adalah justru rekan setim dari Ferdinand Aldeguer yaitu Ferdinand Alex Aldeguer. Marquez. Alex Marquez, Kita iya. masih Betul. belum lihat nih dari Betul, seri kemarin betul, ya. Betul. Jadi memang amat disayangkan, padahal ya penentuan Marc Marquez itu segelar itu kan tergantung Dia dan Alex Marquez ya, dan benar. Peko Bagnaia. Nah ini dua-duanya malah Ya, dua ronde kendor ini ya. agak kendor gitu. Iya. Performanya ya. Justru jadinya malah switching dengan Ferdinand Aldeguernya Iya. yang lagi positif nih saat ini Belum lagi sejauh dari Bezzecchi. Austria. Bezzecchi benar. lagi yang- mulai dapat tune-in feelingnya. Ya. Waduh. Ya, terakhir podium berapa kali kan? Nah, Betul, di Austria betul. juga. Ini cobaannya banyak ya, terutama untuk Peko Bagnaia gitu kan yang saat sebenarnya ini makin menjadi berat tuh sorotan. Peko. Iya. Kalau pemainnya Marc Marquez ya karena udah nabung Banyak. Iya. jadi tenang dia. Iya. Karena dia udah tahu nih nantinya akan seperti apa iya, gitu ya. iya. 22 ronde dia bayangin Iya, iya, ini iya. kondisinya seperti apa udah cukup bagus. Oke, kita dengarkan lagu kebangsaan Hungaria terlebih dahulu. Ya, balapan seri ke-14 sesaat lagi akan segera dimulai dan kita tahu bahwa seorang Marc Marquez saat ini sedang aiming untuk meraih kemenangan ketujuhnya secara beruntun, di mana ini akan menjadi kemenangan ketujuh secara beruntun jika dia berhasil mendapatkan urutan 1 di podium pada hari ini. Ini akan menjadi yang kedua sejak karirnya waktu itu di 2014 dia sudah sempat ya. Dan ada beberapa catatan-catatan lain sih ya. Banyak sebenarnya sih. Catatannya ya banyak Bukan, ya. bukan Udah kan beberapa lagi ya. Beberapa lagi. Ya, salah banyak. satunya yang juga cukup menarik adalah dia memenangkan di sirkuit-sirkuit baru itu berapa kali? Kalau nggak salah sih kalau misalkan tahun ini dia bisa menang di sini, Ya. terus di Mandalika Indonesia. masuk, terus habis itu di Portugal, Iya. dia akan melewati catatannya siapa ya? Kalau nggak salah deket Valentino Rossi untuk memenangkan di sirkuit-sirkuit yang baru dia menangkan. Baru Ya. menangkan. Dan kalau Marco Bezzecchi juga tadi dia sudah memiliki rekor juga ketika di India Iya. 2023. Ya, Tapi baru. memang, iya benar sekali di Dan ini sirkuit baru ya. Dan ini adalah balapan MotoGP
ke 1001. Ya. Semenjak tahun 1949. Wow. Karena kemarin yang di Austria 1000. Iya. Benar sekali. Berarti kita dipastikan akan menyaksikan balapan yang seru dong ya harusnya. Ya, harusnya. Setidaknya semoga seseru balapan di Moto2 sebelumnya gitu ya. Moto2 aja lebih bagus gitu. Padahal Moto2 udah dikurangin Iya. sesinya, nggak ada warm up, masa MotoGP kalah sama Moto2. Jadi boleh dong dikasih sedikit nih kisi-kisi akan seperti apa sih jalannya balapan di MotoGP hari ini? Marquez hilang. Hilang nih maksudnya tiba-tiba Jauh. mencuat jauh gitu. Jauh. Berarti nomor 1 dong. Marquez. Ah. Ya kedua sih mudah-mudahan aman Bezzecchi. Yang Oh, kedua Bezzecchi? Iya. Ketiganya mudah-mudahan Morbidelli. Morbidelli. Wede, Mudah-mudahan, Morbidelli ya? Iya. Wah, Morbidelli luar biasa. Iya kan, karena dia startnya itu ada di urutan kelima loh. Di row kedua ini agak bahaya nih kalau Morbidelli ada di urutan row kedua. Row kedua. Ya. Saya melihatnya mungkin Marc Marquez, terus habis itu yang kedua mungkin Fabio Di Gianantonio. Bezzecchi, terus Oh, habis itu Bezzecchi. Acosta ya. Oh iya. Oh, jadi 1-2-nya kalian sama nih ya, Watafi dan juga Tiganya Mas Acosta Joni ya. juga. Karena Justru saya ngeliatnya Acosta berada di posisi luar yang sama dengan Marquez nih. Berarti Kita lihat startnya apakah ya. dia bisa nyodok ya di tikungan 1 apa enggak. Itu iya. kuncinya sih di situ sih. Iya sih, karena Pedro Acosta sendiri sebenarnya juga udah cukup positif dari hari Jumat. Dia mengatakan bahwa Jumat. sirkuit ini menurut dia adalah sirkuit yang asik dan juga cocok dengan gaya balapnya. balap, Bener iya. nggak sih sebenarnya? Bener ya, terutama kalau saya lihat dari sisi teknis ya, di mana KTM mulai di paruh musim kedua menghadirkan aero yang Aero benar-benar bener-bener. kompak banget. Betul. Dan ini tuh untuk sirkuit dengan titik perubahan arah yang cepat kayak chicken kayak gini, Iya. itu jauh lebih enteng untuk dibalikin arahnya kayak gitu loh. Oke. Dibandingkan dengan aero sebelumnya yang gede banget. Ya. Terus habis itu downforce-nya kompleks, lebih gede iya, ya, lebih gede. dan itu membuat motor agak lebih susah untuk dibalikin ke kanan dan kiri ke kanan, itu akan lebih susah. Dan inilah yang menyebabkan mungkin KTM dimulai dari paruh musim kedua secara umum juga cukup bagus ya Iya. penampilannya, performanya. Wah. Jadi dipastikan akan menjadi balapan yang ditunggu-tunggu pastinya karena pasti. ini adalah warna baru juga untuk MotoGP di musim Pengen tahu ini. sih yang Akhirnya ada pasti. sirkuit baru. Kita pengen lihat juga apakah kemarin ini Marc Marquez memenangkan balapan di MotoGP Sprint hanya karena ada insiden di Iya. belakangnya atau memang dia bisa menaklukkan sirkuit ini. Tapi tadi ketika kita dengerin obrolan antara Mas Joni dengan Madam Sirkuit yaitu Mbak Dian, sempat ada request kalau bisa ditunda sampai Mandalika kemenangannya. Berarti Mas Joni, kalau Mas Joni tadi memprediksi bahwa Marc Marquez di sini akan menang, wah bisa di Motegi gitu. Jadinya Bahkan bisa kan? lebih cepat dari Motegi bahkan. Iya. Ya makanya ya cocok-cocokan sih. Jadi harusnya ditukar nih, Marc Marqueznya nggak satu nih harusnya. Agak susah, soalnya Marc Marquez itu kalau mamanya disuruh bilang slow down dia malah nggak mau gitu loh. Malah ya saya sih melihat Marc Marquez itu kalau pamannya dipaksa-paksa, Ya. malah dia akan menunjukkan enggak, gue pasti ngegas ya. Tapi dari awal nih, dari hari Jumat kalau kita ngebahas soal Marc Marquez sendiri, dia itu udah terlihat positif juga karena dia bilang bahwa setidaknya dia udah sempat melihat data dari test rider Test yang rider melakukan melakukan pengetesan di sini, pengetesan, meskipun betul. pengetesannya itu menggunakan Panigale ya. Iya. Hmm. Dan kalau bisa dilihat sebenarnya pada saat dia tes dengan Panigale itu cukup positif, walaupun di saat-saat akhir yang kencang itu adalah Bagnaia. Bagnaia. Kita lihat Ya. sekarang ya. Medium kebanyakan. Medium, medium soft, Marco Jadi, Bezzecchi dan juga antara Fabio MM Di Giannantonio. sama medium soft, gak ada yang pakai hard karena memang cuacanya nggak terlalu panas. Baik, kalau begitu langsung saja kita akan Siap. menyaksikan balapan di seri ke-14 langsung dari Balaton Park, Hungaria. Selamat menyaksikan.